Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul diksi atau pilihan kata dengan anggota saya, Qoria Fatkurul Jannah, yang kedua, Lisa Anja Nika Subagio, yang ketiga, Miranda Pratama, dan yang keempat, Reda Evria Febriani. Baiklah teman-teman, mohon disimak ya pemaparan materi dari kami. Untuk yang pertama, yaitu pengertian diksi. Dalam KBBI tahun 2002, halaman 264, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan, sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi, diksi berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal karang-mengarang, hal tulis-menulis, serta tutur sapa. Menurut Goris Keraf, pengertian diksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diksi mencakup kata-kata yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, cara menggabungkan kata-kata yang tepat, dan gaya yang paling baik digunakan dalam situasi tertentu. Yang kedua, diksi adalah kemampuan secara tepat membedakan nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang memiliki kelompok masyarakat pendengar atau pembaca. Yang ketiga, diksi yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan kosakata yang banyak. Yang selanjutnya, syarat diksi atau syarat pilihan kata. Yang pertama, bedakan secara cermat kata denotasi dan konotasi. Denotasi adalah kata yang bermakna lugas atau tidak bermakna ganda, sedangkan konotasi adalah kata yang dapat menimbulkan bermacam-macam makna. Contohnya, bunga edelweiss hanya tumbuh di tempat yang tinggi. Itu adalah contoh dari kata denotasi. Bunga edelweiss itu tidak memiliki makna ganda. Yang kedua, contohnya, Sinta adalah bunga desa di kampungnya. Itu adalah contoh dari kata konotasi. Yang kedua, membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Contohnya, siapa pengubah peraturan yang memberatkan pengusaha? Pembebasan bea masuk untuk jenis barang tertentu adalah peubah peraturan yang selama ini memberatkan pengusaha. Cukup berbeda ya teman-teman. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip ejaannya. Contohnya, intensif dengan insensif dan karton dengan kartun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Anja Nika Subagio akan melanjutkan materi selanjutnya. 4. Tidak menafsirkan makna kata secara subjektif. Contoh di situ ada modern, canggih secara subjektif. Modern artinya terbaru atau mutakhir, sedangkan canggih artinya banyak cakap, suka mengganggu, bergaya intelektual secara kamus. Yang kelima, waspada terhadap penggunaan bahasa asing. Di situ terdapat contoh dilegalisir, yang seharusnya itu dilegalisasi. Yang kedua, koordinir, seharusnya koordinasi. Contoh lain, memproklamirkan, yang seharusnya memproklamasikan. Yang kedua, akomodir, yang seharusnya akomodasi. 6. Berdasarkan kata khusus dan kata umum. Kata umum ikan. Kata khusus dari ikan adalah gurame, koi, gabus, lele, dan lain-lain. Yang kedua, kata umum bunga. Kata khusus dari bunga adalah mawar, melati, anggrek, dan sebagainya. Yang contoh lain seperti kata umum mobil. Kata khusus dari mobil adalah sport, jeep, sedan, dan lain-lain. Selanjutnya, kata denotatif dan konotatif. Kata denotatif yaitu kata yang tidak mengandung perasaan tambahan, sedangkan konotatif yaitu kata yang mengandung arti tambahan, perasaan tertentu, atau nilai tertentu, di samping makna dasar yang umum. Denotatif, contoh,
Kambing Pak Ardi yang akan disembelihkan adalah kambing hitam yang mempunyai kualitas baik. Konotatifnya adalah pria itu dituduh sebagai kambing hitam pada kasus tersebut. Maksud kambing hitam pada konotatif tersebut adalah orang yang dianggap bersalah. Contoh selanjutnya yang denotatif, setelah selesai bersantap siang bersama di pinggir danau, kami pun lantas menggulung tikar yang kami bawa. Konotatifnya, karena masalah perekonomian, perusahaan pun rela gulung tikar. Maksud gulung tikar di sini adalah bangkrut. Selanjutnya, kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang luas, yang mana kata-kata tersebut dapat diperinci atau dijabarkan lagi menjadi lebih lanjut. Sedangkan kata khusus, ruang lingkupnya terbatas atau bersifat sempit, yang mana kata-kata tersebut tidak dapat diperinci atau dijabarkan lagi. Contohnya, kata umum indah, kata khusus dari indah yaitu cantik, menawan, menakjubkan. Kata umum pohon, kata khusus dari pohon adalah pohon jati, pohon cemara, dan sebagainya. Yang terakhir, kata umum sayur. Kata khusus sayur yaitu kubis, wortel, dan lain-lain. Saya Rada Efria Febriani. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya. Kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap oleh panca indera. Misalnya, meja, rumah, mobil, air, cantik, hangat, wangi, dan suara. Sedangkan kata abstrak adalah kata yang acuannya sulit diserap oleh panca indera. Misalnya, perdamaian, gagasan. Kata abstrak digunakan untuk mengungkapkan gagasan rumit. Kata abstrak mampu membedakan secara halus gagasan yang bersifat teknis dan khusus. Akan tetapi, jika kata abstrak terlalu diobral atau dihambur-hamburkan dalam suatu karangan, maka karangan itu dapat menjadi samar dan tidak cermat. Pembentukan kata. Ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan dari luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kosakata baru dengan dasar kata yang sudah ada, sedangkan dari luar bahasa Indonesia terbentuk kata baru melalui unsur serapan. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kata baru, misalnya daya, menjadi daya tahan, daya pukul, daya tarik, dan daya serap. Kemudian dari luar bahasa Indonesia terbentuk kata-kata melalui pungutan kata, misalnya bank, kredit, valuta, televisi, wisata, santai, dan nyeri. Kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. A. Penanggulan awalan meng. Penanggulan awalan meng pada judul berita dalam surat kabar diperbolehkan. Namun dalam teks beritanya awalan meng harus eksplisit. Di bawah ini diperlihatkan bentuk yang salah dan bentuk yang benar. Yang pertama, Amerika Serikat luncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Itu bentuk yang salah. Sedangkan yang kedua, Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Itu bentuk yang benar. Yang ketiga, Jaksa Agung Ar-Rahman Saleh periksa mantan Presiden Soeharto. Itu bentuk yang salah. Sedangkan Jaksa Agung Ar-Rahman Saleh memeriksa mantan Presiden Soeharto. Itu bentuk yang benar. B. Awalan ke yang keliru. Pada kenyataan sehari-hari, kata-kata yang seharusnya berawalan ter sering diberi awalan ke. Hal itu disebabkan oleh kekurangan cermatan dalam memilih awalan yang tepat. Umumnya, kesalahan yang dipengaruhi oleh bahasa daerah. Contohnya, pengendara motor itu meninggal karena ketabrak oleh Metro Mini. Itu adalah kata yang salah. Yang benar adalah pengendara motor itu meninggal karena tertabrak oleh Metro Mini. Selanjutnya, ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada status bahasa yang salah pada unsurnya. Tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ungkapan idiomatik adalah kata-kata yang mempunyai sifat idiom yang tidak terkena kaidah ekonomi bahasa. Ungkapan yang bersifat idiomatik terdiri atas 2 atau 3 kata yang dapat memperkuat diksi di dalam tulisan. Beberapa contoh
Beberapa contoh pemakaian ungkapan idiomatik adalah sebagai berikut. Sebagai berikut, Menteri Dalam Negeri bertemu Presiden SBY. Itu adalah kata yang salah. Yang benar adalah Menteri Dalam Negeri bertemu dengan SBY. Beberapa yang benar ialah bertemu dengan. Di samping itu ada beberapa kata yang berbentuk seperti itu, yaitu seharusnya, dengan, berhubungan dengan, sesuai dengan, bertepatan dengan, dan sejalan dengan. Baiklah, itu adalah materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih bagi saudara dan saudari yang sudah menyimak materi dari kami. Saya akhiri, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.